Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan penjelasan dari beliau. Salam sehat, bahagia, sejahtera. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk sobat akupuntur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Agung Prayitno, spesialis akupuntur medik. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video tentang manfaat herbal pada masa pandemi sebagai kelanjutan dari video saya yang pertama, yaitu masalah akupuntur pada masa pandemi. Dan alhamdulillah saya berhasil mendapatkan informasi dari Dr. Dodi M. Ariwibowo, MSI, MH, PhD, yaitu seorang dokter saintifikasi jamu yang kebetulan beliau adalah sahabat saya yang kompeten di bidang herbal. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan penjelasan dari beliau. Salam sehat, bahagia, sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Untuk kali ini saya ingin menerangkan sedikit tentang jamu dan herbal. Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mendefinisikan herbal adalah tanaman yang bagian tanamannya, daun, bunga, buah, biji, batang, kayu, kulit kayu, akar, rimpang, atau bagian tanaman lainnya yang mungkin seluruhnya dapat terfragmentasi. Sedangkan definisi dari pengobatan herbal adalah penggunaan obat untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit dengan menggunakan bagian-bagian dari tanaman seperti biji, bunga, daun, batang, dan akar yang kemudian diolah menjadi tanaman obat herbal. Itulah definisi herbal dan pengobatan herbal. Sedangkan jamu adalah obat tradisional berbahan alami warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk kesehatan. Pengertian jamu dalam Permenkes nomor 3 tahun 2010 adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan serian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Saudara sekalian, seringkali orang bertanya-tanya, bagaimana sih tanaman atau herbal itu bisa berkhasiat? Perlu kita ketahui di mana tumbuhan itu menghasilkan dua macam metabolisme, yaitu metabolisme yang primer dan sekunder. Di mana metabolisme primer itu digunakan oleh tanaman tersebut untuk biosintesa setiap harinya yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak maupun asam nukleat. Jadi fungsi metabolisme sekunder dari tanaman yaitu untuk melindungi tanaman dari serangan mikroba. Selain itu, untuk mempertahankan diri dari gangguan predator. Juga untuk melawan gangguan herbivora dari tanaman tersebut. Yang keempat, juga melindungi terhadap lingkungan, sehingga bisa melindungi tanaman tersebut dari paparan sinar ultraviolet atau yang lainnya. Yang ketiga, untuk memenangkan persaingan dengan menghasilkan senyawa yang bersifat alelopati beracun terhadap tanaman lainnya. Selanjutnya, berguna sebagai agen atraktan, yaitu menarik kehadiran serangga atau herbivora lain untuk membantu penyebaran biji. Berdasarkan asal mula biosintesisnya, metabolisme sekunder dari tanaman bisa dibagi dalam 3 kelompok besar. Kelompok pertama yaitu terpenoid dan steroid.
Yang kedua itu senyawa alkaloid dan senyawa nitrogen yang terkait. Yang ketiga, fenil propanoid dan senyawa fenolat lainnya. Fungsi terpenoid banyak ragamnya, antara lain untuk diabetes, untuk sitotoksik sebagai anti tumor, untuk mengatasi malaria dan sebagainya. Saponin memiliki kemampuan untuk hemodialisis sel darah, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyempitan pembuluh darah jantung atau aterosklerosis. Saponin ini sanggup menembus dinding sel dan pada beberapa organisme bisa bersifat racun. Kelompok yang kedua yaitu kelompok alkaloid. Alkaloid merupakan senyawa yang berasa basa, maka disebut sebagai nama alkaloid karena alkali. Senyawa yang kondang dari alkaloid ini yaitu nikotin, kafein, kokain, morfin, opium, kolkisin, dan kodein. Senyawa yang ketiga atau kelompok besar yang ketiga yaitu senyawa fenolat. Banyak kegunaan dari fenolat ini dan sudah lebih dari 2000 macam flavonoid yang berhasil diidentifikasi. Flavonoid ini bertanggung jawab melindungi tanaman dari pengaruh sinar ultraviolet dan dapat bekerja sebagai antioksidan untuk mengendalikan radikal bebas, antivirus, antimikroorganisme, pembekuan darah, melancarkan aliran darah, anti radang, memulihkan sel liver, anti hipertensi, pereda sakit, anti alergi, dan merangsang terbentuknya estrogen. Sedangkan fenolat yang lain yaitu tanin itu bisa sebagai obat diare, penawar racun, antivirus, anti kanker, anti HIV, dan lain-lain. 80% herbal dunia bisa tumbuh di negara kita. Ada sekitar 35.000 macam tanaman herbal yang bisa tumbuh di negara kita. Dan sudah sekitar 3.000 macam tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk obat secara tradisional. Pengobatan asli Indonesia yang disebut jamu lebih ke arah pendekatan holistik karena meliputi pendekatan dari tubuh, pikiran maupun jiwa. Oleh karena itulah seringkali kita lebih dianggap unggul karena 3 aspek itu selalu berkaitan. Oleh karena itu disebut jamu, itu dari akar kata jampi-jampi dan usada. Jampi-jampi artinya doa, usada artinya usaha untuk kesehatan. Yang disebut jamu yaitu obat bahan alam yang sediaannya masih berupa simplicia yang sederhana. Khasiat dan keamanannya terbukti secara empiris berdasarkan pengalaman turun-temurun. Jamu ada beberapa simplicia atau juga kadang-kadang ada banyak simplicia. Karakteristik jamu simplicia mempunyai nama pengenal nama Indonesia. Bagian yang digunakan bisa daun, buah, kulit, akar, bunga maupun batang. Sifat-sifatnya ada rasa, misalnya rasa manis, asam, hambar, pedas, dan pahit. Untuk temperatur, hangat, panas, sejuk, maupun dingin. Untuk diklasifikasikan bisa dingin maupun panas. Kandungan kimianya bila diketahui biasanya termasuk golongan tertentu atau senyawa tertentu. Sedangkan formula herbal atau jamu yang multi simplicia itu susunannya terdiri dari beberapa hal,
ya biasanya itu punya peranan masing-masing. Biasa disebut misalnya peranan sebagai raja, artinya memberi efek utama dalam mengobati penyebab atau gejala utama suatu penyakit. Jadi mendominasi seluruh formula dari jamu itu. Disebut sebagai bahan menteri, yaitu memiliki fungsi utama untuk membantu memperkuat efek dari ramuan raja, dan kedua untuk mengobati segala yang menyertai penyakit yang sedang diobati Simplicia raja tersebut. Simplicia asisten, yaitu Simplicia yang memperkuat efek terapeutik raja atau menteri, atau mengobati gejala yang kurang penting dengan tindakannya sendiri, mengurangi atau menghilangkan toksisitas dari raja atau menteri. Pemandu, itu Simplicia yang mengarahkan ramuan lain dalam resep ke bagian tubuh yang sakit, atau mengkoordinasikan efek dari tumbuhan lain dalam resep. Penentuan peran dalam resep jamu harus didasarkan pada kepentingan masing-masing dari efek, potensi, dan dosis. Untuk herbal terstandar, yaitu bentuk sediaan yang sudah berupa ekstrak dengan bahan dan proses pembuatan yang terstandarisasi. Herbal terstandar juga harus melewati uji praklinik seperti uji toksisitas atau keamanan, kisaran dosis, farmakologi dinamik atau manfaat, dan teratogenik atau keamanan terhadap janin. Fitofarmaka, yaitu herbal terstandar, dapat naik kelas menjadi fitofarmaka jika telah diuji pada manusia atau disebut uji klinis. Pada dosis hewan percobaan dikonversi ke dosis aman bagi manusia. Dari uji inilah diketahui bersamaan efek pada hewan percobaan dan manusia. Terkait obat asli Indonesia atau jamu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu jamu, di mana jamu sudah dipakai paling tidak 3 generasi secara aman dan berkhasiat oleh masyarakat. Saat ini sudah ada kira-kira 11.000 jamu yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kedua yaitu jamu yang sudah uji klinis, yang disebut obat herbal terstandar. Ini sudah ada kira-kira 69 jamu OHT. Yang ketiga yaitu fitofarmaka, yaitu jamu yang sudah uji klinis. Itu ada 25 sampai saat ini. Sehubungan dengan COVID-19, apa yang bisa kita lakukan dengan obat herbal atau obat tradisional atau jamu? Yang pertama, untuk pencegahan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, membantu pengobatan simptomatis. Harus diingat bahwa obat tradisional atau jamu tidak bisa membunuh virus, jadi bukan antivirus. Pemanfaatan herbal dalam penanganan COVID-19 sendiri ada beberapa golongan sebagai imunomodulator, mengurangi gejala COVID, mengatasi faktor komorbid dari COVID-19. Contoh sebagai imunomodulator yaitu tanaman obat yang mengandung zat aktif seperti jahe merah, temulawak, kunyit, meniran, dan empon-empon. Sedangkan yang untuk mengurangi gejala, untuk batuk pilek bisa memakai rimpang kencur. Sakit kepala bisa memakai bawang putih atau antanan. Sulit tidur bisa memakai biji pala. Mual muntah bisa memakai jahe. Sedangkan untuk mengatasi faktor komorbid dari COVID-19,
Misalnya untuk tekanan darah tingginya bisa memakai seledri, bawang putih, dan lain-lain. Untuk kencing manis atau diabetes bisa pakai daun salam atau sambiloto. Untuk obesitasnya bisa daun jati Belanda atau daun jereme. Tanaman herbal yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang berupa rimpang bisa dari jahe, jahe merah, kunyit, temulawak, kencur, dan lengkuas. Sedangkan yang bentuk daun bisa dengan daun sirih, daun kelor, katok, pegagan, atau seledri. Yang berbentuk batang bisa serai dapur atau sereh biasa. Untuk bentuk kulit kayu bisa kayu manis. Bentuk buah bisa jeruk nipis, lemon, jambu biji. Sedangkan bentuk biji bisa memakai jintan hitam. Sebagai pengingat, apabila kita memakai formulasi imunomodulator dari herbal, jangan menggunakan beberapa monosimplisia yang mempunyai efek sama. Misalnya imunomodulator jahe, meniran, sambiloto, dan lain-lain bersamaan, karena bisa membuat atau mempunyai risiko sebagai autoimun. Oleh karena itu, kalau memakai beberapa imunomodulator sekaligus, dosisnya harus dikurangi. Contoh jamu untuk meningkatkan kebugaran atau menaikkan contoh jamu saintifikasi untuk menaikkan daya tahan tubuh dan untuk kebugaran yaitu menggunakan ramuan yang terdiri dari rimpang temulawak 5 gram, rimpang kunyit 4 gram, herba meniran 3 gram. Sebaiknya disiapkan untuk 6 minggu agar mendapatkan efek kebugaran yang diinginkan. Cara menyiapkan dan aturan minum ramuan jamu kebugaran ini yaitu rebus 800 ml atau 4 gelas belimbing air ke dalam panci stainless steel atau kendil. Tutup hingga mendidih. Masukkan 1 kemasan ramuan jamu ke dalam panci atau kendil tersebut. Kemudian rebus menggunakan api kecil selama 15 menit. Setelah itu angkat dan diamkan panci atau kendil hingga dingin, lalu saring dengan menggunakan saringan yang berbahan non-logam. Hasil penyaringan diminum 2 kali sehari pada hari yang sama, yaitu setiap pagi dan sore. Demikian Bapak Ibu sekalian, sajian kami untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Sampai berjumpa lagi. Demikian penjelasan dari Dr. Dodi M. Ariwibowo tentang masalah herbal. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Dodi yang sudah bersedia memberikan ilmunya untuk saya dan sobat akupuntur semuanya. Semoga bermanfaat, menambah pemahaman kita semua masalah obat herbal. Dan terima kasih juga atas tip-tipnya memberikan resep ramuan herbal untuk menaikkan sistem imun kita. Demikian sobat akupuntur semuanya, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah ucap atau hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.